Film diawali dengan memperlihatkan dua orang sahabat yang sedang dalam perjalanan. Mereka bernama Sarah dan juga Lou. Hari itu Sarah mengajak teman kecilnya tersebut untuk mengenang kembali masa kecil mereka dengan berkemah di sebuah pulau terpencil, tempat yang biasa mereka datangi dulu. Dalam perjalanan seperti biasa, mereka mengobrol ke sana kemari hingga tak terasa mereka sudah hampir sampai ke pelabuhan. Namun saat di jalan masuk, Lou melihat seseorang yang ia kenal sedang berdiri di jalan masuk. Wanita tersebut bernama Abigail. Lou pun merasa dijebak oleh Sarah dan menyadari kalau tujuan Sarah sebenarnya adalah mendamaikan mereka berdua. Karena Lou dan Abby sudah bermusuhan selama 6 tahun. Di sisi lain, Abby juga mengkomplain Sarah karena ia melihat Sarah mengajak Lou. Ia pun seketika membatalkan perjalanannya dan menyuruh mereka pergi tanpanya. Sarah kemudian mencoba menasihati mereka dan mengatakan kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk berdamai, karena mereka sudah sama-sama dewasa. Ia yakin sekali kalau Lou dan Abby bisa bersahabat seperti masa sekolah dulu. Tapi semuanya tetap keras kepala. Abby kembali ke mobil, begitu juga Lou. Akhirnya Sarah pun mengarang cerita kalau sekarang ini ia sedang menderita kanker dan umurnya divonis tinggal 4 bulan lagi. Kedua temannya langsung syok berat dan tak bisa berkata-kata. Sarah melanjutkan, sebelum ia mati keinginan terakhirnya adalah melakukan perjalanan dengan dua sahabatnya. Ia mengajukan permintaan tersebut pada dua sahabatnya dan mereka pun mengatakan mereka akan pergi. Namun rupanya Sarah mengatakan kalau ia hanya bergurau. Mereka pun marah-marah ke Sarah saat mengetahui kalau Sarah ternyata berbohong. Namun akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan karena mereka telah terlanjur berjanji. Setelah itu mereka pun menuju ke sebuah pelabuhan kecil untuk menyewa speedboat. Setelah menaikkan semua barang-barang, mereka pun berangkat. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka pun tiba di sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang disebut dengan Pulau Black Rock. Setelah beristirahat sejenak, Sarah kemudian memberikan peta pada dua temannya. Itu adalah peta yang ia buat sendiri menuju lokasi tempat mereka biasa berkumpul. Dan rupanya dari mereka bertiga, cuma Sarah yang benar-benar mampu mengingat lokasi tersebut setelah hampir 8 tahun tak datang ke sana. Sarah pun mengajak mereka pergi ke sana sambil menunggu matahari terbenam. Mereka pun meninggalkan barang-barang di pantai dan berangkat menyusuri lebatnya hutan. Namun di tengah perjalanan, Abby mengeluh banyak nyamuk, sehingga membuat Lou menyebutnya anak manja. Sehingga konflik di antara Abby dan Lou kembali mencuat. Dan di sini kemudian terungkap penyebab perselisihan di antara mereka. Yang mana ketika masa sekolah dulu, Lou sempat kedapatan berselingkuh dengan pacar Abby. Hal tersebut kemudian membuat Abby marah dan memutuskan persahabatan mereka. Lou pun sudah meminta maaf berkali-kali pada Abby. Namun entah kenapa Abby merasa Lou tak pernah tulus menyampaikan permohonan maafnya. Hal tersebutlah yang membuat mereka bermusuhan sampai sekarang. Sarah pun mencoba menengahi mereka, namun Abby terlanjur kesal dan menghentikan perjalanan. Mereka pun akhirnya kembali ke pantai. Setelah itu Lou kembali menghampiri Abby untuk sekali lagi berdamai. Namun tiba-tiba Abby dikagetkan dengan 3 sosok di semak-semak, yang ternyata itu hanya beberapa pemburu. Mereka pun sempat kaget karena setahu mereka pulau tersebut tidak berpenghuni. Namun setelah diperhatikan, ternyata Lou mengenal salah satu pria tersebut yang bernama Henry, yang mana dia adalah adik dari pacar Lou ketika masa sekolah dulu. Lou pun kemudian memperkenalkan Abby dan Sarah pada Henry. Henry kemudian memperkenalkan kedua temannya yang bernama Derek dan Alex. Mereka pun berbincang tentang masa sekolah mereka. Dan tak diduga, Abby malah mengajak pria tersebut untuk bergabung dengan mereka. Di malam harinya mereka pun minum bersama-sama dan terlihat mereka mulai akrab. Derek pun sempat bercerita kalau mereka adalah anggota militer dan mereka sudah pernah bertugas di berbagai daerah konflik. Hal tersebut membuat Abby begitu tertarik pada Henry. Dan dalam keadaan setengah mabuk, ia pun merayu dan menggoda Henry. Keadaan tersebut membuat Sarah kesal dan mencoba menasehatinya. Di sana Sarah mengingatkan kembali kalau Abby telah bersuami dan tak pantas ia menggoda pria lain. Namun bukannya sadar, Abby malah kembali dan memancing Henry ke semak-semak. Di sana ia memberikan sinyal-sinyal panggilan agar Henry menyusulnya ke sana. Henry pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan ia pun menyusul ke sana dan mencoba membobol berangkas Abby.
Namun tiba-tiba Abby tersadar dari mabuknya. Ia pun mencoba menghentikan Henry, namun itu semua sudah terlambat. Henry makin kalap dan malah memperkosa Abby. Abby pun berteriak sekecang-kecangnya hingga yang lain kemudian mendengarnya. Abby terus memberontak dan kebetulan ia mendapat batu di sekitar sana dan kemudian menghantamkannya ke kepala Henry. Tak lama kemudian yang lain pun sampai di sana dan mendapati kepala Henry sudah penuh darah. Derek mencoba membuatnya tetap sadar, namun Henry rupanya sudah tak bisa diselamatkan. Mengetahui sahabatnya mati konyol seperti itu, Derek sangat terpukul. Ia pun mengambil senjatanya dan berniat menghabisi Abby. Sarah yang melihat mereka mengambil senjata menyuruh teman-temannya lari, namun Derek berhasil menangkap Abby. Sarah dan juga Lou pun ikut menjadi sasaran kemarahan mereka. Keesokan harinya mereka tersadar dan mendapati diri mereka terikat. Di kejauhan terlihat Derek dan Alex sedang berdebat. Alex berusaha mencegah Derek membunuh mereka bertiga, namun Derek sepertinya keras kepala. Ia lalu menghampiri Abby dan mengatakan kalau ia akan membunuh mereka bertiga. Namun Abby rupanya cukup berani dan malahan ia menantang Derek untuk berduel. Tak mau dibilang pengecut, Derek pun memotong ikatan Abby dan bersiap untuk bertarung. Namun rupanya setelah ikatannya lepas, Lou dan Sarah juga ikut melepaskan ikatan mereka. Ketika ikatan tersebut lepas, mereka menyerang dan berlari menyelamatkan diri. Mereka kemudian berpencar dan masuk ke dalam hutan. Masing-masing dari mereka pun menemukan tempat untuk bersembunyi dari kejaran Derek dan Alex. Derek dan Alex mulai kesulitan menemukan mereka yang berpencar ke sana kemari. Ia pun hanya bisa berteriak akan membunuh mereka. Beruntung satu persatu dari mereka lolos dari pencarian Derek. Hingga kemudian Derek dan Alex masuk jauh ke dalam hutan. Mengetahui situasi telah aman, Abby mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasi benteng. Setelah menyusuri lebatnya hutan, akhirnya ia dapat menemukan benteng tersebut, meskipun benteng mereka sudah rusak parah. Dan saat ia berada di sana, tak lama kemudian satu persatu dua temannya datang. Di sanalah Abby menyesali perbuatannya yang membuat nyawa mereka terancam. Namun kedua sahabatnya berusaha membuatnya tenang dan berfokus pada usaha keluar dari dua pria tersebut. Sarah lalu mengusul agar mereka kembali ke pantai dan mencuri kapal Henry, karena tak mungkin mereka kembali ke perkemahan karena dua pria tersebut pasti sudah menunggu di sana. Mereka pun menunggu malam untuk melakukan aksi mereka. Akhirnya saat malam datang, mereka mulai melihat di mana Henry menjangkar kapalnya. Setelah mengetahui posisi kapal tersebut, mereka pun memutuskan untuk berenang sampai ke sana. Namun Sarah mengatakan bahwa air laut sangat dingin dan kemungkinan ia bisa terkena hipotermia jika berenang lebih dari 15 menit. Namun Lou mengatakan tetap harus mencobanya karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka lalu menyusuri hutan hingga singkat cerita, mereka tiba di pantai. Sejauh mata mereka memandang, mereka tak melihat penampakan dua pria tersebut. Mereka pun mulai merangkak perlahan menuju pantai. Namun mendadak, Sarah mengatakan kalau jarak kapal terlalu jauh. Ia pun menyerah dan mengajak teman-temannya untuk kembali. Namun Lou dan Abby keras kepala. Ia pun meninggalkan teman-temannya. Namun sebuah tembakan tiba-tiba mengenai kepalanya. Abby dan Lou kemudian masuk ke air dan berenang menuju kapal. Namun rupanya jarak kapal terlalu jauh, sehingga belum sampai di sana, Abby merasakan tubuhnya mati rasa. Di tempat lain saat berlari menuruni bukit, Alex terjatuh hingga mengalami patah tulang. Dan terpaksa, Derek tak bisa mengejar mereka karena ia harus mengurus luka Alex. Sementara itu, Lou dan Abby yang mendengar jeritan Alex menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali ke benteng mereka, karena mereka tak kuat lagi menahan dinginnya air laut. Mereka pun melepas semua pakaian basah dan menghangatkan diri dengan berpelukan. Di saat yang sama, mereka tiba-tiba teringat kalau dulu mereka pernah menyimpan barang di sekitar benteng. Mereka pun mencari dan kemudian menemukannya. Namun rupanya cuma sebuah pisau kecil yang mereka temukan. Mereka pun mulai mengatur rencana membunuh Alex dan Derek. Keesokan harinya dengan berbekal batang pohon yang telah mereka tajamkan, mereka pun mulai mengintai pergerakan musuh. Dari atas, Lou dan Abby melihat Alex tidur di pasir. Mereka pun berencana menghabisi Alex saat ia sendirian.
Abby pun diperintahkan Lou untuk menghabisi Alex. Sementara ia akan mengawasi kemunculan Derek. Abby pun memberanikan diri merangkak perlahan mendekati Alex. Namun tiba-tiba suara ranting pohon mengagetkan Alex. Ia pun berteriak memanggil Derek. Abby pun langsung menyerang Alex dan berusaha membunuhnya. Namun Alex berusaha melawan hingga akhirnya Derek pun muncul dari dalam hutan. Derek kemudian membidikkan senapannya ke arah Abby. Namun Lou cepat-cepat datang dan mengalihkan perhatiannya. Di saat yang sama Abby berhasil mendapatkan senjata Alex yang kemudian ia gunakan untuk menembaknya. Derek pun kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengejar Lou. Sementara itu Abby tengah bimbang antara naik ke kapal atau menyelamatkan temannya. Sementara itu Lou terus berlari dari kejaran Derek hingga ia sampai di tepi pantai berbatu. Ia pun tak bisa kemana-mana karena semua jalan penuh bebatuan karang. Si Derek kemudian mengunci senapannya ke arah Lou. Namun tiba-tiba Abby datang dan mendorongnya hingga tembakannya meleset. Derek pun kembali mencoba menembak, namun pelurunya habis. Ia lalu mengeluarkan pisau dan menghadapi para wanita tersebut. Akhirnya perkelahian pun terjadi dan Derek mulai dikeroyok. Namun ia berhasil mendapatkan Abby dan menghajarnya habis-habisan. Namun Lou berhasil mengambil batang pohon dan menusuk punggung Derek. Namun ternyata Derek masih bertahan. Ia pun bangkit kembali dan mengambil batang tersebut dan kemudian menusukkannya ke perut Lou. Di saat yang sama Abby kembali dan menggigit leher si Derek. Derek sekarang malah menyerang Abby dan mencekiknya. Namun Lou yang masih bertahan kemudian mengambil pisau Derek dan kemudian menyayat lehernya. Setelah Derek tewas di sana, mereka pun meninggalkan pulau dengan kapal Henry dan film pun selesai.